Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami perwakilan kelompok akan membawakan roleplay wawancara pada pasien HIV. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Rifa sebagai ibu pasien. Saya Siti Roka sebagai pasien. Saya Sylvia Maria sebagai perawat. Saya Udo Tuljana sebagai keluarga pasien. Baik, perkenalan telah selesai. Langsung aja, saya akan membacakan sebuah narator. Di sebuah rumah sakit terdapat pasien remaja dengan diagnosis HIV. Pasien mengeluh diare sudah 1 minggu dengan intensitas sehari 4-7 kali, disertai gatal pada kemaluan, sampai timbul luka karena sering digaruk. Pasien demam, tidak nafsu makan, sering mual dan muntah. Terjadi penurunan berat badan sampai 5 kg dalam 1 minggu. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam, sore Sus. Apakah betul namanya dengan Ibu Siti Lailatul? Ya, betul Sus. Boleh saya tahu nama panjangnya siapa Bu? Siti Lailatul Mubarakah. Biasanya dipanggil apa ya Bu? Ibu Laila aja. Iya, boleh saya lihat gelang tangannya Bu? Ibu Lailatul, Serang, 11 November 2001. Oh iya, baik. Datanya sesuai ya Bu. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah jauh lebih baik. Ibu sekarang bekerja atau kuliah ya Bu? Saya masih kuliah Sus, semester 4 jurusan hukum di salah satu universitas di Serang. Oh, iya baik. Perkenalkan, saya perawat Sylvie di ruangan ini. Kebetulan saya dinas sore hari ini dari jam 2 sampai jam 9 malam ya Bu. Tapi di jam 4 ini saya mau melakukan wawancara kepada Ibu. Waktunya kurang lebih 20 menit ya Bu. Maksud dan tujuan saya ingin mengetahui terkait kondisi Ibu saat ini. Termasuk bagaimana pengalaman Ibu. Barangkali saya juga akan menanyakan hal-hal yang sangat pribadi ya Bu. Jadi mohon Ibu bisa bekerja sama dengan saya dan mempercayai saya untuk mewawancarai Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia? Baik, saya bersedia. Kira-kira yang dimaksud pertanyaan tadi, apakah Ibu bersedia dilakukan wawancara, Bu? Tapi saya malu Sus, nanti takut ada orang yang tahu. Kita cari tempat yang lebih privasi ya Bu ya. Kira-kira Ibu mau ngobrol di mana Bu? Gimana kalau kita pindah tempat aja, karena di sini kan ada orang ya takut ketahuan. Gimana kalau kita pindah ke depan aja, sebelah kanan, ruang sebelah kanan Sus. Baik, saya siapkan dulu ya Bu tempatnya agar Ibu merasa nyaman saat diwawancarai. Ya, Sus. Ibu, apakah Ibu sudah siap? Ya, Sus, saya siap Sus. Sebelumnya menurut Ibu yang menjadi kekhawatiran untuk Ibu yang dirasakan saat ini apa ya Bu ya? Nah, itu Sus, saya khawatir sekali kan, kepikiran lingkungan saya, teman-teman saya kepikiran reaksi mereka gitu kalau sampai mereka tahu saya terkena penyakit ini, pasti mereka bakal menjauhi saya, apalagi kan ini katanya penyakit yang berbahaya ya. Saya takut mereka menjauhi saya, terus saya nggak punya teman, terus kuliah saya juga bagaimana ya Sus. Saya masih semester 4, lulus saya masih 2 tahun lagi. Saya takut nggak lulus kuliah juga. Terus perasaan orang tua saya juga pasti hancur mendengar ini. Gimana ya Sus? Saya malu, saya khawatir sekali.
Hmm, baik ya, nanti kita pecahkan satu-satu ya untuk mengetahui kondisi dan perasaan Ibu saat ini ya Bu ya. Baik Bu, sebelumnya saya ingin tahu nih Bu, cerita pengalaman Ibu dahulu sebelum Ibu mengetahui kalau Ibu positif HIV itu kira-kira gimana ya Bu ya? Bisa Ibu ceritakan nggak? Ya, Sus. Mungkin semenjak saya ngekos ya, Sus. Karena biasanya kan saya di rumah tuh saya nggak pernah kemana-mana. Saya nggak boleh kemana-mana sama orang tua saya. Nah, semenjak saya kuliah nih, Sus, saya ngekos. Pergaulan saya menjadi bebas, Sus. Saya sering keluar malam, terus saya sering juga gonta-ganti pacar. Terus saya juga sering ke klub malam gitu, minum alkohol. Itu sudah terjadi selama saya kuliah ini, Sus. Jadi semenjak saya ngekos ini, saya pergaulannya menjadi bebas, Sus. Oh begitu. Sebelumnya tuh bagaimana ya Ibu punya inisiatif sampai Ibu kayak saya pengen memeriksa untuk melakukan pemeriksaan diri sampai Ibu memberanikan diri untuk datang ke rumah sakit ini gimana ya? Ya itu saya sering gatal-gatal kayak saya sering sakit, nggak enak badan, terus sariawan, terus kayak organ intim saya juga nggak enak, Sus, kayak sering keputihan gitu, sering gatal-gatal juga, terus kayak perih gitu, makanya terganggu. Kemudian juga saya mencret aja, Sus, nggak enak gitu ya. Terus saya memberanikan diri untuk memeriksakan diri karena saya sudah nggak enak badan gitu, kemaluan saya juga gatal-gatal. Baik Bu, saya mau ngobrol yang berkaitan dengan ini tentang Ibu selama dirawat sini. Sebelumnya Ibu sudah berapa lama dirawat di rumah sakit ini Bu? Saya sudah 5 harian, Sus, dirawat di sini. Oh 5 harian. 5 harian ini yang Ibu ketahui tentang proses keperawatan itu apa ya Bu? Saya kan cuma penderita Boleh saya tahu penderita apa Bu? HIV, Sus. Oh iya, Ibu maaf sebelumnya, kan Ibu punya status dengan positif HIV ya Bu, dan pasti akan di sini saya akan mengorek pengalaman Ibu, ada pengalaman yang tidak mungkin menyenangkan atau boleh saya tahu bagaimana pengalaman Ibu ketika Ibu mengetahui terdiagnosa HIV, bagaimana perasaan Ibu? Ya, pasti yang pertama itu saya merasa sedih sekali. Kok bisa sih saya sampai kena HIV gitu kan? Saya putus asa, saya merasa tidak berdaya. Sudah 1 bulan saya sadar kalau ini semua terjadi karena perbuatan saya sendiri. Mungkin ini teguran dari Tuhan ya karena perbuatan saya sendiri, Sus. Kira-kira Ibu mengetahui Ibu positif HIV sudah berapa lama ya Bu? 1 bulan yang lalu semenjak saya periksa, Sus. Oh, berarti sudah 1 bulan ya Ibu mengetahui ini. Saya sering berhubungan dengan banyak pria, Sus. Terus kemudian saya juga mabok di klub malam hampir tiap hari. Saya menyesal, Sus, kenapa Tuhan kasih saya sakit seperti ini. Bagaimana nanti ke depan, masa depan saya, bagaimana nanti perasaan orang tua saya kalau tetangga juga mengetahui kalau anaknya itu mengidap penyakit ini, Sus. Iya, Bu. juga. Iya baik ya Bu, saya tahu Ibu pasti ada perasaan kesel, marah, saya yakin perasaan itu ada pada saat kondisi Ibu seperti ini. Tapi Ibu harus menerima semuanya dengan ikhlas dan sabar ya Bu, terus berdoa. Sebelumnya orang tua udah tahu belum ya kalau Ibu mengidap penyakit HIV? Sebelumnya orang tua sudah tahu, Sus, tapi yang tahu tuh hanya orang tua saya, ibu saya, sama kakak saya, karena mereka dua orang terpercaya saya. Saya belum berani menceritakan ke siapa-siapa, termasuk ke ayah saya, karena ayah saya kan main galak, gitu. Saya takut gimana-gimana gitu. Saya hanya percaya kepada kakak saya dan ibu saya aja yang saya ceritakan, supaya beban saya
berkurang saya bercerita kepada orang lain gitu, Sus. Iya, baik ya. Sebelumnya Ibu, untuk keluhan utamanya itu antara gatel sama mencret, apa yang paling dikeluhkan ya, Bu? Kalau sekarang sih lebih ke mencretnya ya, Sus. Kalau gatel udah dikasih obat kemarin sebelumnya, jadi nggak terlalu parah, tapi mencretnya masih, Sus. Jadi mulai berkurang ya gatelnya. Kalau mencretnya ini apakah terus-menerus atau hanya di waktu tertentu saja? Nah ya, Sus, terus-menerus berobat, terus lemas. Sebelumnya ada rasa mules nggak, Bu? Ya ada, Sus, ada lemas, mulas, kadang juga masih sering juga, Sus. Baik ya. Ibu, untuk keluhan yang sekarang kira-kira apa ya? Yang tadi saya bilang, saya lebih ke mencret, Sus. Sudah berapa hari, Bu, kira-kira mencretnya? Kira-kira 12 hari ya, Sus. Sehari berapa kali, Bu, mencretnya, Bu? Sebelum dirawat sih hampir 4-7 kali dalam sehari. Nah, setelah dirawat rumah sakit setelah 5 hari, jadi agak berkurang, jadi cuma 4 kali sehari aja gitu. Baik, Bu. Sebelumnya bagaimana Ibu bisa masuk ke rumah sakit, Bu? Bisa Ibu ceritakan? Ya, Sus. Awalnya tuh saya mencret sehari tuh bisa 4-7 kali, disertai gatal, gitu, kemaluan. Terus saya garuk dan timbul lecet. Tuh kan, dan kayak ada putihan gitu, kayak sariawan juga. Setelah 3 hari saya berobat ke klinik dekat kosan saya dikasih obat. Terus gatalnya sudah berkurang, tapi diarenya masih terus berlanjut, Sus. Setelah 4 hari diare, saya makin lemas banget, tidak nafsu makan juga, terus mual juga, muntah. Terus saya pingsan, pas bangun ternyata saya sudah di sini, ditemani dengan teman saya, Sus, di rumah sakit ini. Ibu ditemani sama teman Ibu sampai berapa hari? Kok sekarang saya tidak melihat ya, Bu, ada yang menemani Ibu di rumah sakit? Hari pertama saja, karena setelah saya tahu tentang penyakit saya tidak mau ada yang menemani saya lagi. Saya takut dia ketularan saya, Sus. Baik. Jadi karena Ibu yang tidak mau ditemani ya? Ya, Sus, karena saya juga butuh waktu untuk menerima ini semua, Sus. Iya, Bu, saya paham dengan perasaan Ibu sekarang. Sebelumnya ada riwayat penyakit lain kayak Ibu punya riwayat darah tinggi atau kencing manis atau penyakit lainnya, kira-kira ada nggak dari keluarga Ibu? Tidak ada, Sus. Apa pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya? Tidak pernah, hanya berobat kemarin pas diare di klinik, Sus. Hanya berobat, tidak sampai dirawat, benar, Bu? Hanya berobat saja ya, Bu, ya? Tidak pernah dirawat ya, Bu? Iya, benar. Di keluarga bagaimana, Bu? Apakah ada yang punya penyakit keturunan seperti darah tinggi, diabetes, dan lain? Di keluarga paling ada dari ayah, Sus. Ayah Ibu bagaimana? Mempunyai riwayat penyakit apa? Ayah saya punya riwayat stroke. Berarti punya riwayat darah tinggi ya? Ya. Baik, Bu. Apakah di keluarga besar ada yang mengetahui kondisi Ibu punya HIV? Ada, Sus. Saya memberitahukannya kepada orang-orang terdekat saya saja. Contohnya kepada ibu saya dan kakak saya, Sus. Lalu bagaimana respon dari keluarga Ibu? Awalnya mereka semua terkejut, Sus, tapi lama-kelamaan akhirnya mereka menerima keadaan saya. Karena mungkin mereka juga menyayangi saya, makanya mereka menerima keadaan saya, Sus. Syukurlah kalau keluarga Ibu sudah ada yang mengetahui kondisi Ibu saat ini ya. Oh ya, bagaimana dengan masyarakat sekitar? Apakah ada yang mengetahui tentang penyakit Ibu? Tidak ada, Sus, hanya ibu saya dan kakak saya saja yang saya beritahu.
Berarti apa yang Ibu berikan untuk mengisi waktu sehari-hari ini dengan masyarakat? Biasa aja, Sus. Saya di kos aja, jarang keluar kosan. Kalau boleh saya tahu, apa yang Ibu yakini dengan kondisi saat ini ketika mendapatkan ujian? Mungkin ini teguran dari Tuhan ya, cobaan, balasan karena perbuatan saya sendiri. Tapi semuanya kembali lagi ya Bu ya, semua itu sudah terjadi, harus menerima dengan lapang dada, sabar ya Bu ya. Sebelumnya bagaimana dengan ibadah Ibu? Dulu saya jarang sholat, Sus. Tapi setelah saya mengetahui saya terkena penyakit ini, saya lebih sering beribadah. Saya mohon ampun kepada Allah. Untuk Allah angkat saya sering sholat malam. Saya merasa berdosa sekali. Saya ingat Allah hanya saat saya sakit aja. Kenapa dari dulu saya rajin beribadah kepada Allah? Mungkin saya nggak pernah ditegur seperti ini, nggak dapat teguran seperti ini. Iya Bu, alhamdulillah Bu ya, sudah mendapat hidayah dari Allah, sudah mendapat cobaan juga, jadi mengingat kesalahan Ibu juga kan. Baik, coba Ibu ceritakan pada 1 bulan yang lalu ya Bu ya, menurut Ibu kok bisa sampai seperti ini, berkaitan ada sesuatu yang menular ya Bu, sehingga Ibu ketahuan positif HIV. Kira-kira menurut Ibu, sudahkah Ibu mencari tahu tentang HIV itu sendiri? Tapi saya Yesus. Bisa Ibu ceritakan kenapa gara-gara perilaku Ibu tersebut? Ya, seperti saya sudah katakan tadi ya, Sus. Di awal saya sering mendekati pasangan, kemudian saya sering berhubungan seksual dengan pria baru. Saya juga ini, Sus, karena kehidupan di di kosan gitu ya, harus menuruti gaya aja, jadi saya sering dibayar oleh om-om, Sus. Makanya saya sering berhubungan seks gitu, Sus. Bahkan saya tidak sadar pas bangun saya sudah dengan pria yang saya tidak kenal di kamar gitu. Saya sering sekali menjadi wanita bayaran untuk memenuhi kebutuhan gaya di kampus, Sus. Karena saya melihat teman-teman saya itu pada hedon gitu. Saya pengen, sedangkan saya nggak berani, Sus, meminta ke orang tua saya. Makanya saya melakukan menjadi wanita bayaran seperti ini agar kehidupan saya gitu terlihat oleh orang-orang mewah aja gitu, Sus. Makanya saya menghalalkan berbagai cara, Sus. Oh baik, apakah Ibu pernah punya pacar atau hubungan serius sebelumnya Bu? Sebelumnya sih pernah. Terus saya sama cowok itu dikecewain, Sus. Kemudian dari situ tuh saya nggak pernah percaya lagi sama cowok. Nah, efek dari situ juga saya jadinya ke cowok tuh nggak percaya, Sus. Makanya saya hanya untuk kenangan sesaat saja sama cowok tuh. Nggak pernah ada yang saya seriusin setelah kejadian itu, gitu. Hanya untuk kesenangan aja sekarang. Ya, baik Bu. Apakah sebelumnya Ibu pernah menggunakan jarum suntik bersama dengan teman secara bergantian, Bu? Oh iya, pernah, Sus. 5 bulan yang lalu saya pernah disuntik gitu kan. Saya sama teman dan jarumnya bekas teman saya, Sus. Disuntikan apa itu, Bu? Buat apa tujuannya Ibu disuntikan itu? Saya tidak tahu ya, Sus. Saat itu saya sedang mabok. Jadi saya nurut aja, katanya biar saya kuat, tidak mudah lemas gitu, biar saya kuat aja gitu. Sebelumnya bagaimana kondisi Ibu atau perasaan Ibu setelah dikasih suntikan itu, Bu? Saya demam 2 hari, Sus. Setelah itu saya sudah sembuh. Ibu saat demam minum obat apa, Bu? Obat paracetamol saya beli di apotik. Apakah hanya paracetamol, Bu? Tidak ada obat lainnya atau Ibu periksa ke dokter? Tidak ada, Sus. Oke, baik. Karena Ibu kan sekarang kan diare ya, Bu ya. Bagaimana dengan pola makan Ibu? Paling saya
makan yang lunak-lunak saja. Kalau dimasukin langsung mual, Sus. Tapi masih mau makan kan, Bu? Sedikit-sedikit, itu pun dipaksa karena harus minum obat. Sebelumnya kalau untuk minumnya, Bu, apakah teratur? Minum juga masih banyak karena dipaksa juga, Sus. Bagus ya, Bu. Terus untuk buang air kecil, Bu, banyak atau bagaimana? Buang air kecilnya sih banyak, Sus. Baik, Bu. Mulai dicek juga ya, Bu, ya. Takutnya ada sesuatu. Tapi ada kemerahan pekat gitu, Bu, pada saat saya pipis. Kuning pekat ya maksudnya, Bu. Minumnya lebih banyak lagi ya, Bu. Yesus. Baik, Bu. Ini sudah 20 menit ngobrol dengan Ibu. Bagaimana perasaan Ibu pada saat saya wawancara? Apakah merasa lebih lega atau merasa lebih tenang? Ya, alhamdulillah saya lebih lega, Sus. Tidak terasa ya, Bu, ya. Tujuan maksud saya sudah tersampaikan. Ibu juga sudah menjawab pertanyaan saya. Sudah mau mempercayai saya bahwa Ibu mau bercerita dengan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Sebelumnya apakah Ibu ingin saya antarkan kembali ke ruangan tersebut? Ya, Bu, sama-sama. Senang sekali saya mengobrol dengan Ibu. Saya lebih bisa terbuka. Tapi saya mohon sekali ya kepada suster, jangan sampai ada orang lain lagi yang mengetahui kondisi saya. Saya malu sekali, Sus. Apalagi saya sekarang masih kuliah kan. Teman-teman saya taunya saya baik-baik aja gitu kan. Saya takut dijauhi oleh teman-teman saya. Terus tadi kan ada beberapa yang saya bercerita tentang pengalaman saya menjadi wanita simpanan. Saya mohon tutup rapat-rapat, Yesus. Saya malu sekali dengan keadaan sekarang saya, Sus. Ya, baik. Saya akan menjaga rahasia Ibu ya, akan menjaga rahasia kembali cerita-cerita Ibu. Sebelumnya Ibu ingin saya antarkan ke ruangan tidak? Ya, boleh, Sus. Boleh. Boleh, Bu, nanti hubungi saya saja ya, Bu, ya. Saya antar ya, Bu. Kemudian perawat menghampiri keluarga pasien untuk mengetahui keadaan pasien kepada keluarga. Selamat pagi, Ibu. Benar ini dengan keluarganya? Betul, Sus. Kami keluarga pasien. Kebetulan sekali, Ibu. Perkenalkan, nama saya Perawat Silvi dari Universitas Valetehan yang berdinas dari jam 7 sampai jam 12 siang. Di sini saya ingin berbincang-bincang dengan keluarga Ibu yang mana bertujuan untuk memberikan informasi serta bertanya beberapa hal mengenai kehidupan pasien ya, Bu, ya. Sebelumnya untuk kontrak waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Bagaimana, apakah Ibu serta Mbak bersedia? Bersedia, Sus. Sebelumnya apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak ada, Sus. Tidak ada, Sus. Untuk tempatnya kira-kira ingin di mana, Bu? Di sini saja atau ingin ke tempat lain? Tidak, Sus. Gak apa-apa, di sini aja. Baik, Iya, saya mulai ya. aja, Sus. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu dan Mbak, apakah Ibu dan Mbak mengetahui bagaimana kondisi yang sedang dialami oleh pasien? Ya, kami mengetahuinya, Sus. Tapi kami belum terlalu memahami bagaimana cara untuk menghadapi kondisi seperti ini, Sus. Iya, Sus. Kami kadang kebingungan gitu. Kami juga takut kalau penyakit ini akan menular ke anggota keluarga kami yang lain. Apalagi kan ini penyakitnya sangat berbahaya ya, Sus. Baik, Bu, Mbak. Saya yakin apa yang pasien dan keluarga hadapi saat ini sangatlah tidak mudah. Kalau begitu, karena dari pihak keluarga belum terlalu tahu mengenai informasi ini, maka saya akan memberikan informasi seputar penyakit ini. Apa saja dampak yang ditimbulkan, serta bagaimana cara mencegahnya ya, Bu. Baik, Suster. Nah,
Pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan HIV. Jadi HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Ini ialah suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia ya. Untuk dampaknya, virus HIV ini menyebabkan pengidap menjadi lebih mudah sakit. Karena kan virus ini ibaratnya tuh menyerang benteng pertahanan tubuh dari pasien tersebut ya, jadi membuat tubuh semakin lemah. Tapi tenang saja Bu, virus ini tidak menular secara mudah. Ada beberapa jalur yang bisa menyebabkan penularan HIV, antara lainnya yaitu menular melalui cairan tubuh, yaitu cairan sperma maupun vagina, air susu ibu, serta darah. Ada juga kegiatan yang bisa menularkan HIV, yaitu dengan transfusi darah yang tercemar HIV. Hubungan seksual yang tidak aman dengan orang yang terinfeksi HIV. Dari ibu yang terinfeksi HIV pada anak yang dikandungnya menggunakan jarum suntik, tindik, dan tato. Sebelumnya, apakah paham, Bu? Oh, begitu ya, Sus. Terus, gimana lagi ya, Sus? Itu kan tadi penularannya ya, Bu ya. Nah, sekarang tuh akan saya beritahukan apa saja yang tidak membuat HIV menular. Antara lain yaitu bersentuhan, senggolan, salaman, berpelukan, berciuman dengan penderita HIV, menggunakan alat makan bersama-sama dengan penderita HIV, berenang bersama-sama, gigitan nyamuk, terkena keringat, air mata, dan ludah penderita HIV. Jadi penularan tidak semudah penyakit TBC ya Bu ya. Kita semua masih bisa melakukan interaksi dengan orang yang mengidap HIV. Asalkan memperhatikan apa-apa saja yang terjadi membuat penularan itu terjadi. Saya baru tahu, Sus, ternyata demikian ya. Iya, saya juga baru tahu, Sus, kayak gitu. Baik, Bu, sebenarnya takut gitu. Oh ya, nggak takut ya Bu, karena kan penularannya juga tidak kontak langsung tertular. Selanjutnya ada pencegahannya agar kita yang masih dalam keadaan sehat ini bisa terhindar dari penyakit. Nah, yang pertama tuh hindari seks bebas, jangan gunakan jarum bergantian, menggunakan kondom saat berhubungan seksual, perhatikan luka yang terbuka agar terhindar dari kontak langsung dengan darah penderita HIV. Jadi saya harap ya dari keluarga Ibu bisa menjaga diri. Baik, Sus. Untuk pengobatannya bagaimana, Sus? Apa saya bisa sembuhkan, Sus? Ya. Tapi sebelumnya saya harap Ibu dapat menerima keadaan ini ya Bu ya. Sebetulnya sampai saat ini belum ada obatnya Bu yang dapat menyembuhkan penyakit HIV ini. Yang ada obatnya tuh hanya ARV atau singkatan dari antiretroviral yang berfungsinya digunakan untuk menghambat perkembangan virusnya saja agar memberi kesempatan pada ODH untuk hidup lebih produktif Bu. Jadi tuh obatnya tuh belum ada, cuman ada hanya obat untuk Ya Allah, berat nih cobaanmu terhadap hamba. Yang sabar ya Bu ya, yang penting kita sudah mengusahakan yang terbaik untuk pasien. Saya tahu ini sangat berat, tapi kita harus banyak-banyak berdoa juga. Ya Bu ya, untuk kesembuhan pasien. Dan Ibu juga harus meyakini bahwa suatu cobaan itu diberikan kepada seorang hamba yang tidak akan melebihi kemampuan dari hamba tersebut. Dan jangan lupa juga untuk selalu mendukung anak Ibu ya. Terima kasih banyak, Suster. Saya akan selalu mendoakan yang terbaik untuk pasien. Terima kasih juga telah memberikan informasi terkait HIV ini ya, Sus. Sama-sama Bu, Mbak. Saya ingin berpesan sesuatu pada Ibu beserta keluarga. Bahwasannya kan tadi saya sudah menjelaskan ya apa itu cara penularan HIV ya Bu ya. Saya harap Ibu dan keluarga dapat lebih menerima keadaan seperti ini dan jangan sampai menjauhi pasien tersebut ya Bu ya, karena takut tertular. Karena kembali lagi pada hal yang saya jelaskan tadi, cara penularannya tidak semudah itu. Jadi mohon jangan sampai Ibu menjauhi pasien ini atau dikucilkan ya Bu, Mbak.
Iya, Sus, tidak akan. Pasti bakalan kita jaga gitu tuh keadaan kakak saya. Makasih banyak ya, Sus. Ya. Apakah Ibu dan Mbak sudah paham apa yang saya jelaskan? Paham, Sus. Paham, Sus. Kalau begitu boleh diulangi kembali apa yang tadi saya jelaskan, Bu? Ya, jadi untuk penyakit ini ya, Sus, ini tuh nggak semudah itu ya cara penularannya. Kalau misalnya kita bersenggolan, berpelukan, dan segala macamnya juga nggak bakalan semudah itu penularannya. Kalau penyakit ini tuh bisa nularnya kalau misal kita dari cairan darah, cairan vagina sama sperma ya, Sus. Terus Iya. tadi itu sama ini nih dari satu lagi tuh, Mak. Satu lagi tuh tadi apa, Mak? Mungkin itu ya, Bu ya, yang Ibu pahami. Iya, Ya, iya bagus sekali. kayak gitu yang kami pahami, Sus. Apakah sebelumnya ada yang ditanyakan? Gak ada, Sus. Ada, Sus. Cuma saya nggak tega aja sama kakak saya, Sus. Dia Iya. harus nerima semua ini. Support dari keluarga terdekatnya aja ya, Bu ya, jangan terlalu dikucilkan. Baik, kalau begitu saya izin kembali ke ruangan ya. Terima kasih atas kerjasamanya dan semoga keluarga Ibu selalu diberikan kesabaran dan ketabahan. Jika membutuhkan sesuatu bisa langsung panggil saya ke ruangan perawat ya, Bu ya. Saya pamit dulu. Selamat pagi. Terima kasih kembali, Sus. Selamat pagi juga. Ibu makanya kalau ngasih uang jajan biar anaknya nggak